Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang lagi ada di Masjid Jami Tambora. Lokasinya di Jalan Tambora, di pinggiran Kali Krukut. Saya di sini mau menelusuri beberapa bagian bangunan. Juga ada dua makam pendiri dari Masjid Jami Tambora, yang mana Masjid Jami Tambora ini dibangun atau didirikan pada tahun 1761. Nah, dibangun oleh dua orang ulama, yaitu Kiai Mustoyib dan Ki Daeng, yang dua-duanya itu dari daerah Sumbawa ya. Mereka itu adalah dua orang pejuang yang melawan kolonial pada saat itu. Juga dibuang ke Batavia, dipenjara di Batavia. Lalu setelah masa tahanannya selesai, dia nggak pulang kampung, malahan milih menetap di daerah kawasan Batavia yang sekarang akhirnya terkenal dengan daerah Tambora. Dan beliau di sini akhirnya mendirikan tempat ibadah yang berupa masjid. Makam beliau ada di sisi kanan daripada Masjid Jami Tambora. Dan nanti kita lihat makam daripada dua orang ulama pendiri Masjid Jami Tambora. Buat teman-teman Meet Vlog dimanapun kalian berada, saya Bang Sigit mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan tetap kuat dan jangan ngumpet-ngumpet ngopi diem-diem di bulan puasa, ntar batal ya. Tetap terus ikutin perjalanan saya di Meet Vlog, melihat masa lalu dan menemukan tempat-tempat yang akhirnya jadi cerita masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kilas balik Masjid Jami Tambora yang didirikan oleh dua orang pejuang dan ulama asal Sumbawa. Masjid Jami Tambora ini memiliki sejarah yang begitu panjang, teman-teman. Dan akhirnya sekarang jadi salah satu cagar budaya di kota Jakarta. Karena usianya yang udah lebih dari 300 tahun. Sebagai sarana ibadah yang berbentuk masjid ini memang didirikan oleh dua tokoh ulama yang
bernama Kiai Haji Mustoyib juga Ki Daeng. Beliau berdua sebelum menetap di kawasan Batavia memang orang Sumbawa yang berada di lereng Gunung Tambora karena dihukum melawan penjajah Belanda saat itu. Dua orang ini dibuang ke Batavia dan dipenjara di Batavia. Namun karena memang udah nggak mau pulang lagi mungkin ke kampung halamannya, sehingga beliau menetap dan mendirikan rumah ibadah yang saat itu mungkin bernama Mesigit. Karena memang pada peta lama rumah ibadah atau Masjid Tambora ini memang udah ada sejak zaman kolonial Belanda waktu itu. Kalau dilihat dari dalam ornamen-ornamennya memang udah ada beberapa tambahan ya. Kalau ini pintu mungkin masih orisinil dari saat didirikannya Masjid Jami Tambora ini. Dan ukuran atau luas Masjid Jami Tambora yang paling tua se-Jakarta ini, yang umurnya udah lebih dari 300 tahun, itu sebenarnya nggak kurang dari 100 meter alias 10 kali 10 kalau nggak salah. Karena sesuai ukuran bawahnya itu sesuai dengan ukuran atap dari Masjid Jami Tambora ini. Namun masjid yang berada di Jalan Blandongan ini, yang berada di pinggir Kali Krukut. Nah, ada yang unik dengan nama Blandongan dan ada hubungannya memang dengan Masjid Jami Tambora ini. Ternyata Blandongan itu yang ini, dan ini adalah Blandongan yang berada di teras Masjid Jami Tambora saat itu. Dan ini adalah foto daripada Blandongan yang berada di pinggir Kali Krukut dan berada di depan teras masjid tahun 1930. Dari kusen-kusen masjid masih terlihat asli dan antik karena ada kemungkinan memang mungkin dengan pengurus-pengurus Masjid Jami Tambora sekarang ini ingin memberikan suasana modern dengan Masjid Jami Tambora yang memang umurnya udah lebih dari 300 tahun alias 3 abad. Nah, ini posisi dari dalam bawah kubah Masjid Jami Tambora. Ada 4 pilar yang memang tiangnya itu kelihatannya ketutup ya sama keramik-keramik ornamen yang baru daripada Masjid Jami Tambora. Tetapi suasana atau khasnya masjid tua nggak hilang daripada Masjid Jami Tambora. Dan ini ornamen atau bentuk asli pilar daripada Masjid Jami Tambora yang didirikan oleh atau dibangun oleh 2 orang pejuang dari daerah Sumbawa, yaitu bernama Kiai Mustoyib dan Ki Daeng. Itu kelihatan ada tangga, tetapi untuk meraihnya itu memang butuh tangga lagi dari bawah. Informasi yang saya dapat itu sebenarnya buat ngumpet para pejuang saat itu. Nah, teman-teman Midvlog, kalau kita ke belakang itu ada gedung sekolah, dan di depan gedung sekolah masih terlihat beberapa ornamen asli klasik dari Masjid Jami Tambora yang memang karena di dalamnya itu udah memakai AC, jadi ada beberapa jendela yang ditutup. Tetapi kalau dari luar sih masih kelihatan dan terlihat jelas. Kubahnya yang memang asli dari zaman dulu belum berubah, membawa suasana khas daripada masjid-masjid yang berada di Pulau Jawa yang berbentuk limasan seperti masjid-masjid tua lainnya. Nah, ini memang karena halaman sekolah, jadi banyak bangku dan meja yang tumpuk-tumpukan ya teman-teman. Sekarang kita lihat
nanti setelah dari sini kita lihat makam daripada pendiri Masjid Jami Tambora. Tapi ini saya masih ada di halaman sekolah, di belakang dari Masjid Jami Tambora. Kita deketin ya, kita lihat kayu-kayunya itu yang udah berumur 300 tahun tuh. Masih terlihat dan kelihatan kuat walaupun udah ngelewatin 3 abad. Sekarang kita coba meluncur lagi keluar dan kita samperin makam Kiai Mustoyib dan makam dari Ki Daeng, pendiri Masjid Jami Tambora. Dan ini yang saya maksud daripada makam pendiri Masjid Jami Tambora, Kiai Haji Mustoyib dan Ki Daeng. Didirikan pada tahun 1761. Konon katanya kalau di malam-malam tertentu banyak banget orang yang datang berziarah ke 2 makam ulama pendiri Masjid Jami Tambora ini. Batu nisannya yang udah nggak ada zaman sekarang nih. Nah, memang kalau dari 2 makam ini saya juga nggak tahu nih yang mana makam Kiai Mustoyib dan yang mana makam daripada Ki Daeng. Tapi walaupun nggak tahu, yang pasti 2 makam ini adalah 2 makam daripada pendiri Masjid Jami Tambora. Segitu aja yang bisa saya telusurin daripada Masjid Jami Tambora yang dibangun pada tahun 1761. Berikutnya ikutin terus penelusuran saya ke masjid-masjid tua lainnya dalam rangka bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini mendapatkan rahmah dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita jadikan bulan puasa tahun ini adalah bulan puasa yang paling baik buat kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Segitu aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah.